Film dimulai dengan tampilan sekelompok anak muda yang melakukan perampokan di sebuah minimarket. Mereka mengancam dan bahkan memukul kasir yang bekerja di tempat itu. Tidak lama setelah itu, seorang wanita memasuki minimarket, tampak tenang dan berniat membayar belanjaannya, seolah tidak menyadari situasi yang sedang berlangsung. Kasir yang kebingungan karena tidak memiliki uang kembalian hanya bisa terdiam. Akhirnya, wanita tersebut dengan santainya mengambil uang kembalian dari tas salah satu perampok. Setelah mengatasi para perampok, wanita tersebut pergi ke rumahnya. Pada saat itu, terungkap bahwa namanya adalah Ok-ju, mantan pengawal khusus di sebuah perusahaan keamanan yang bertugas menjaga tamu-tamu VIP. Saat tiba di rumah, ponselnya tiba-tiba berdering, menghubunginya sahabatnya, Min-hee, seorang balerina profesional. Min-hee meminta agar Ok-ju segera datang ke apartemennya. Meski waktu sudah larut, Ok-ju tidak ragu dan langsung berangkat dengan sepeda motor. Sesampainya di apartemen Min-hee, Ok-ju yang sudah beberapa kali menekan bel merasa ada yang aneh karena Min-hee tidak membuka pintu. Karena Ok-ju sudah tahu kata sandi apartemen sahabatnya, ia pun memutuskan untuk masuk demi mencari tahu apa yang terjadi. Namun, di dalam, Ok-ju tidak menemukan Min-hee. Ia justru menemukan sebuah hadiah berisi sepasang sepatu balet dan selembar kertas yang bertuliskan pesan, "Tolong balaskan dendamku." Masih bingung dengan pesan itu, Ok-ju mencoba menghubungi Min-hee, tetapi mendengar suara ponsel dari kamar mandi. Ia berusaha masuk untuk mengambil ponsel itu, tetapi terkejut melihat Min-hee tergeletak tak bernyawa di dalam bathtub. Melihat pisau dekat tubuh Min-hee, Ok-ju yang masih syok berspekulasi bahwa sahabatnya mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Kematian Min-hee meninggalkan banyak tanda tanya bagi Ok-ju. Ini membuatnya semakin ingin tahu, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi hingga Min-hee berani melakukan hal seperti itu. Dengan membawa nama yang tertulis di kertas yang ditemukan, Ok-ju mencari petunjuk dan menemukan sebuah akun media sosial. Pemiliknya diketahui seorang penjual makanan. Namun, ketika Ok-ju berpura-pura memesan makanan, percakapan mereka tidak berjalan lama karena pemilik akun tiba-tiba menutup telepon. Tak lama kemudian, saat Ok-ju melihat foto kenangannya bersama Min-hee, ponsel milik sahabatnya berdering dengan nomor tidak dikenal. Ok-ju menjawab panggilan tersebut, tetap dia menunggu si penelepon berbicara. Singkatnya, keesokan harinya, Ok-ju pergi ke lokasi yang diceritakan dan mengamati dari jarak jauh. Di tempat itu, ia melihat seorang pria panjang rambut sedang bertransaksi narkoba dengan beberapa orang. Setelah pria itu pergi, Ok-ju mengikutinya dengan hati-hati hingga tiba di rumahnya. Pria itu meninggalkan rumahnya, memberikan kesempatan bagi Ok-ju untuk memulai aksinya. Berbekal peralatan yang sudah disiapkannya, Ok-ju memasuki rumah pria itu dan langsung memasang alat perekam suara. Saat Ok-ju menjelajahi bagian dalam rumah tersebut, ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan lemari. Tanpa menunggu lama, ia segera membuka lemari itu. Selain itu, Ok-ju juga menemukan banyak flash disk, dan beberapa di antaranya memiliki tulisan balerina. Ketika ia memeriksa isi flash disk itu, Ok-ju sangat terkejut. Ia melihat video Min-hee yang sedang diperkosa oleh pria bertopeng, yang ternyata adalah pria berambut panjang itu. Disinilah terungkap bahwa catatan Min-hee yang meminta untuk membalas dendam ditujukan kepada pria berambut panjang. Sejak peristiwa itu, Min-hee mengalami trauma yang mendalam dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mengerti apa yang sebenarnya terjadi membuat Ok-ju sangat marah. Namun, di saat yang bersamaan, ia juga merasa sangat menyesal karena tidak bisa melindungi sahabatnya itu. Akhirnya, Ok-ju segera merencanakan untuk membalas dendam atas kematian Min-hee. Ia yang sebelumnya telah memasang alat perekam suara di rumah si Gondrong mendapat informasi bahwa si Gondrong akan mencari korban baru di sebuah klub malam bernama Hivan malam berikutnya. Keesokan harinya, Ok-ju pergi ke klub tersebut untuk mencari Gondrong. Saat mereka bertemu, Ok-ju berhasil mengecoh Gondrong dan menjebaknya. Secara singkat, Ok-ju dibawa ke hotel di mana si Gondrong biasa melancarkan aksinya. Di tempat itu, ia juga bekerja sama dengan para penjaga hotel. Begitu sampai di dalam kamar hotel, si Gondrong langsung bersiap untuk melakukan aksinya dengan mengenakan topeng dan membawa kamera. Di sisi lain, Ok-ju berpura-pura dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman dari si Gondrong. Namun sebenarnya ia sudah memiliki rencana tersendiri. Ketika si Gondrong siap untuk bertindak, terjadi sesuatu yang tak terduga.
Tanpa menghabiskan waktu, gadis itu menarik tangan Okju, dan keduanya melarikan diri dengan mobilnya si Gondrong. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dan beristirahat di sebuah kedai makan. Saat berbincang, terungkaplah kisah menyedihkan dari gadis tersebut. Ternyata, ia juga salah satu korban kebejatan si Gondrong yang diperlakukan sebagai budak untuk memenuhi hasratnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika si Gondrong mengancam akan menyebarkan video tak senonohnya ke internet jika ia tidak memenuhi semua permintaan yang diajukan. Gadis itu juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin mengakhiri situasi yang menyiksanya dengan melakukan perlawanan. Bahkan, dia merasa ingin menyingkirkan si Gondrong. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya dan hanya dapat berharap untuk mendapatkan bantuan dari seseorang seperti Okju yang memiliki keahlian dalam bela diri serta mampu mengoperasikan senjata. Pada hari berikutnya, si Gondrong dikunjungi oleh pemimpin geng bersama para anggotanya. Dari situ diketahui bahwa si Gondrong adalah bagian dari kelompok tersebut. Dalam keadaan yang terluka parah, alih-alih mendapatkan perhatian dari pimpinannya, ia justru dimarahi karena terlalu sibuk merekam video-video cabul dengan wanita yang dianggap telah melenceng dari tanggung jawabnya sebagai pengedar obat terlarang. Merasa dipermalukan oleh gadis itu, pemimpin geng meminta si Gondrong untuk membawa wanita tersebut dalam waktu 3 hari agar dia bisa diberikan pelajaran. Singkat cerita, setelah si Gondrong merasa lebih baik, dia langsung mendatangi salah satu temannya, seorang apoteker bernama Myung-sik. Tanpa banyak basa-basi, dia menawarkan bayaran sebesar 100 juta won kepada Myung-sik untuk menyingkirkan Okju dalam waktu 2 hari. Myung-sik, yang tidak memiliki keahlian dalam bela diri, hanya bisa menyetujui permintaan tersebut. Karena tentu saja dia sangat tergiur dengan jumlah uang yang dijanjikan oleh si Gondrong. Musik, di sisi lain, Okju sedang mengunjungi mantan rekan kerjanya saat masih berprofesi sebagai pengawal pribadi. Pada awalnya, rekan itu mengira bahwa Okju ingin kembali bekerja di tempat itu. Namun ketika Okju menjelaskan bahwa dia hanya memerlukan informasi tentang penjual senjata ilegal, rekan tersebut hanya terdiam dan tampak kecewa. Okju kemudian menjelaskan alasannya mengapa dia memburu informasi itu. Dia ingin membeli beberapa senjata untuk digunakan dalam misi balas dendam terhadap mereka yang telah merusak masa depan sahabatnya yang tragis hingga menyebabkan depresi dan akhir hidupnya. Setelah pertemuan dengan para penjual senjata ilegal, Okju dan gadis itu bertemu dengan sepasang lansia yang menjual senjata. Senjata yang mereka tawarkan pun terlihat tua, mencerminkan usia mereka. Meskipun merasa sedikit kecewa, Okju yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya memutuskan untuk membeli senjata-senjata tersebut, termasuk satu alat pemusnah sarang tawon yang sangat dibutuhkan. Setibanya di rumah, Okju segera membersihkan dan memperbaiki senjata-senjata yang baru dibelinya agar tidak bermasalah saat digunakan. Setelah semuanya siap, Okju pergi sendiri ke minimarket untuk membeli beberapa snack. Namun, saat ia kembali, ia mendapati si Gondrong dan Myung-sik sudah berada di sana dan segera menyerangnya. Beruntung, Okju mampu menghindar dan melarikan diri. Namun, sayangnya gadis itu berhasil diculik oleh si Gondrong dan dibawa ke sebuah lokasi yang merupakan markas para gangster tempat mereka memproduksi narkoba. Di sana, si Gondrong berbohong kepada ketua geng, mengklaim bahwa ia telah membunuh Okju dan menguburnya di area pegunungan. Padahal, Okju sebenarnya masih hidup setelah berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela. Mendengar hal tersebut, pemimpin gangster yang langsung percaya segera memberikan perintah kepada Gondrong untuk menghilangkan saksi, yaitu gadis itu, agar tidak menciptakan masalah di masa depan. Sementara itu, Okju yang sangat marah langsung bergerak untuk menghancurkan semua orang yang terlibat dengan Gondrong. Dia menunjukkan sisi kekerasannya dengan mulai menyerang salah satu penjaga hotel dan kemudian mengancam penjaga lain agar memberikan informasi tentang lokasi Gondrong. Berbekal keberanian dan senjata seadanya, Okju yang kini dirundung rasa sakit hati dan kemarahan segera menuju tempat keberadaan Gondrong dan para gangster sendirian. Sesampainya di lokasi, Okju yang melihat seragam gadis itu tergeletak di lantai menjadi semakin marah dan dengan brutal menghabisi beberapa anggota geng yang berada di dalam lift. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan di mana ia menemukan puluhan gangster yang tengah memproduksi narkoba yang siap mereka edarkan. Dengan tenang, Okju bertanya pada semua orang di dalam ruangan itu. Ia mengungkapkan bahwa ia sedang mencari seorang gadis yang diambil oleh seorang pria berambut panjang. Ia menyatakan bahwa saat ini ia benar-benar membutuhkan jawaban, bukan keributan. Artinya, jika mereka memberitahu di mana gadis tersebut berada, ia berjanji akan pergi tanpa melaporkan tindakan ilegal mereka kepada siapapun. Namun, sialnya ketika Okju menarik pelatu pistolnya lagi, pistol itu macet, memberikan kesempatan kepada para gangster untuk melancarkan serangan.
Setelah menghabisi semua anggota gangster di ruangan itu, kini hanya tersisa Gondrong dan Myung-sik. Kebetulan saat Ok-ju keluar dari ruangan, ia berpapasan dengan Myung-sik yang sedang membawa gadis itu dengan keadaan lemah. 족발나게 좋네? 잘했어. 이거예요. 1억. 계좌이체 빨리 해줘. Dalam keadaan tidak berdaya, Gondrong dibawa oleh Ok-ju ke tepi pantai. Di sana, ketika Ok-ju mengeluarkan senjata akhirnya berupa alat pemusnah sarang tawon, Gondrong hanya bisa merintih memohon ampun. Tanpa memberikan ampun, Ok-ju menembakkan alat itu ke arahnya, membuatnya berteriak kesakitan saat tubuhnya terbakar oleh api. Akhirnya, kekejaman Ok-ju serta dendam yang ia bawa karena kehilangan sahabatnya terbayar. Di akhir cerita, Ok-ju terlihat mengambil seluruh flash disk yang berisi video tidak senonoh di rumah Gondrong dan membakarnya agar tak ada lagi wanita yang merasa terancam dengan penyebaran video itu. Kemudian film pun berakhir.